Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, eh, terakhir itu membahas tentang nawasikh, mubtada dan khobar ya. Inna itu sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas kana wa akhwatuha ya. Seingat saya itu ya. Di sini ada matanya dari kitab dari Sahib Al-Ajurmiyah, Al-Muqaddimatul Ajurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumihi fid dharaini. Kana wa akhwatuha ya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Ya, jadi kana dan akhwatnya itu menrafa'kan isim dan menasabkan khabar. Apa saja? Kana wa akhwatuha wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fatiha wa ma barikha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Ya, di sini disebutkan ada berapa ya? Ada 13 ya. Ada 13. 13 wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang ditasrif dari itu nanti akan kita bahas, ada beberapa hukumnya. Nahu contohnya kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Nah, ini wa matasarrafa ya. Wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa. Baik. Kita langsung baca aja. Ibu-ibu yang baca nih. Coba siapa yang baca syarahnya? Dari sini baca dan terjemah dari sini. Silakan. Siapa yang baca nih? Baca dan terjemah. Silakan. Saya coba Ustadz ya. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulul qasmul awwalu. Al-qismul awwalu. Qismu. Oh, ya. Wa aqulul qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha ay nadhairuha fil amali. Oke, terjemahkan. Dan dikatakan bagian pertama dari nawasikh. Nawasikh itu apa sih Ustaz? Lupa ya. Nasakh. Menghapus, yang menghapus. Ya, menasah. Menghapus ya. Menghapus dari penghapusan mubtada dan khobar kana dan saudara-saudaranya, yaitu nadhairuha fil penampakan-penampakannya ya di dalam amal. Nadhairah itu yang serupa, yang sama di yang dalam sama amalnya. di dalam amalnya. Oh, amal dari kana itu maksudnya Ustaz ya. Betul. Amal di sini maksudnya adalah tarfa'ul ismu wa tansibul khabar, yang itu. Ya. Oh, iya. Oke, jadi di sini al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatu. Jadi bagian yang pertama. Jadi kalau bagian itu qismun. Kalau qasmun itu qasamun, nah jadinya sumpah artinya ya. Gitu zamannya aqsam. Nah, ini qismun, jadi nawasikh yang pertama itu adalah kana wa akhwatuha. Wa akhwatu di sini maksudnya adalah yang serupa dengannya di dalam amalnya ya, dari amalnya itu tarafa'ul ismu dan sibul khabaro. Oke. Selanjutnya ya, siapa lagi yang baca? Mau lanjut lagi Bu Evi atau mau yang lain? Boleh Ustaz. Boleh, silakan Ibu. Wa adzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayazilu raf'ahu Fayuzilu, dari azala yuzilu. awwala wa yuhdisu lahu raf'an jadidan wa yusammal mubtada'u ismahu wa yadkhulu 'alal khabari fayansubuhu ya Fayansibuhu. fayansibuhu wa yusamma khabarahu wa hadzal kismu salasata asyara fi'lan.
artinya Dan bagian ini termasuk ke dalam mubtada ya. ya bagian ini masuk ke dalam mubtada, Nah, maka eh, zala apa ya? lalu dia Yuz- azala yuzilu apa? Menghapus, Menghapus rofaknya yang pertama dan apa ini Ustaz? ahdatsa yuhditsu apa? Jadi Menjadikan baru ya? Ya, menciptakan menciptakan baginya rofa yang baru dan menamakan mubtada ini isimnya dan masuk termasuk Pak dalam khobar ya. Maka dinasobkannya dan dinamakan khobarnya. Dan bagian ini ada 13 kata kerja. Baik. Jadi bagian yang pertama yaitu kana wa akhwatuha, dia masuk kepada jumlah ismiyah, masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, ketika bertemu dengan mubtada, maka dia menghapus rofa'nya, ya, rofa'nya. Lalu dia mengadakan rofa yang baru yang statusnya berbeda, ya. Yang awalnya dia marfu mubtada, tapi ketika masuk kata kana wa akhwatiha maka disebut dengan isimnya, ya. Jadi disebut dengan isimnya. Jadi disebut dengan isimnya. Jadi bisa isim kana, isim laisa dan seterusnya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah wa yadkhulu 'alal khabari dan juga masuk kepada khobarnya yang jumlah ismiyah, lalu fayansibuhu lalu dia menasabkannya. Wa yusamma khabarahu dan juga disebut dengan khobarnya ya. Ini insyaallah sudah maklum yang sudah belajar bahkan termasuk yang Durusul Lughat jilid 2 juga sudah selesai ya. Nah, ada berapa macam yang fiil seperti ini? Wahadal qismu salah satu asyara fi'lan. Dia ada 13 fi'il. Oke, apa itu yang pertama? Kita baca selanjutnya. Masih mau Bu Evi atau mau yang lain? Nggak ada, boleh saya Ustaz. Oke, boleh Bu. Al-awwalu kana wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi. Imma ma'al inqita'i. Nah, nahwu ya. Hmm, Nahwu kana Muhammadun mujtahidan. Wa imma ma'al istimrari. Nahwu wa kana rabbuka qadiran. Oke, ini tulisannya kurang besar atau cukup Ibu? Atau mau diperbesar lagi? Cukup cukup Ustaz. Cuman memang harus saya besarin ini. Ini kalau enggak maklum Ustaz, Oke, udah nggak apa-apa. tua. Oke, bisa Ibu diterjemahkan, silakan. Yang pertama kana dan dia berfaedah ya, Memberikan faedah. mensifati isim dengan faedah, mensifati isim dengan khobar pada masa lampau, pada waktu lampau. Ad- Baik ya, Hmm, baik dengan terputus seperti karena Muhammad adalah keadaan Muhammad adalah mujtahid, rajin. hmm, Saya sendiri rajin terus, ya Ustaz. betul? Dan eh, baik dengan istimror, pengulangan terus menerus seperti keadaan Tuhanmu qadiran, maha penentu, Bukan penentu atau mampu, maha, maha maha kuasa. maha kuasa. Oh iya, qadiran. Oke, oke, paham di sini? Jadi ini maksudnya maknanya bisa makna terputus ya Ustaz ya, Iya, terhenti. jadi gini, secara dasar makna kana itu al awalu wa huwa maaf, dia wahwa yufidu tisofal lismi bil khabari fil madi. Jadi menyadarkan mensifatkan isim pada khabar pada masa lalu. Jadi punya makna masa lalu gitu. Nah, masa lalunya bisa dua kemungkinan, imma ma'al inqita'i, bisa dia sudah terputus artinya dulu seperti itu sekarang sudah tidak gitu. Seperti misalnya karena Muhammadun mujtahidan. Muhammad itu dulunya rajin, sekarang sudah tidak. Gitu ya. Sekarang sudah malas, dulunya rajin. Nah, itu karena yang punya makna al-inqita'. Nah, selain makna inqita',
mana karena juga wa imma ma'al istimror. Jadi masih terus-menerus. Artinya dulu, sekarang dan seterusnya masih gitu. Seperti lafaz atau seperti ayat wa kana rabbuka qadira. Dan Robmu itu adalah dia maha kuasa. Bukan hanya di masa lalu tapi sekarang dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kana ya. Ini kana. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kan banyak ayat wa kana Allahu ghafura, wa kana Allahu ghafura. Apakah Allah itu ghafur pada masa lalu sekarang sudah tidak lagi gitu, lalu dibahas oleh dijawab oleh Abdul bin Abbas bahwasanya dia kana wa yakunu saya lupa jawabannya. Yang intinya adalah dia dulunya Maha Pengampun, sekarang dan seterusnya gitu. Jadi kana itu tidak mesti inqita, tapi juga bisa mana istimror gitu. Nah, ini makna kana ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini. Ustadz, berarti yang mengetahui maknanya istimrar atau kita tuh berarti penulisnya dong ya. Kalau misalnya pembacanya kan dia hanya menebak-nebak atau ada. Dari ini, dari Korinah, dari indikasi-indikasi yang ada, misalnya seperti ini, misalnya seperti ini. Misalkan gini, misalkan ada lafaz kana Muhammadun syabban, artinya apa nih? Apa artinya? Keadaan Muhammad itu syabab apa Iya. pemuda. Muhammad itu dulu, sekarang muda, seorang pemuda. Berarti kan punya Korinah, berarti sekarang udah tua gitu. Misalnya seperti misalnya Muhammad yang sedang kita bicarakan, dia sudah tua misalnya, itu sudah berumur. Misalkan karena syabban qawiyan, biar ada faedah barunya. Muhammad itu dulu seorang pemuda yang kuat. Nah, sekarang sudah tua renta gitu. Jadi bisa diketahui dengan korina-korina yang ada gitu. Sama seperti ini kayak wakana rabbuka qadiro. Kayaknya nggak masuk di akal. Allah dulu Maha Kuasa, sekarang sudah tidak, itu kan apa nggak sesuatu yang mustahil gitu. Jadi bisa dilihat dari indikasi atau korinah-korinahnya begitu. Wallahu a'lam. Kalau untuk Allah mungkin bisa dipahami Ustadz, karena kan Allah kan kita tahu eh, ya masa Allah terputus sih sifatnya kan gitu. Tapi kalau misalnya seperti orang biasa gitu kan, dari kalimat itu korina yang dimaksud dengan korinanya itu yang mana Ustadz gitu loh. Iya, korina bisa dipahami dari kalimat yang misalkan kita ketika ada orang berbicara kuntu azaban misalnya. Saya ini dulunya seorang jomblo misalnya. Nah gitu. Nah lihat ini, kalau dia udah nikah berarti ini kuntunya in kita. Kalau masih jomblo, nah berarti istimror gitu. Apa Jadi karena lihat penggunaan indikasi. fiilnya ya Ustadz ya? Fiilnya Kenapa? fiil madi gitu. Iya, film Penggunaan mandi, fiil. film Hmm, mandi, begitu. Ya. Nah ini makna kana ya, secara dasar. ya. Jadi dia intinya ittisaf yufidu ittisaf al ismi bil khabari fil madhi imma ma'al inqita' wa imma ma'al istimrar. Begitu. Ya. Maka ini yang pertama ya. Yang pertama. Nah, terus selanjutnya wasani, siapa ini mau coba nih? Sebuah lagi? Bude. Baik Ustadz. Wasani amsa wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil masai. Nahu amsal jawu baridan. Artinya apa? Ya, dan kedua adalah amsa dan dia berfungsi untuk menyadarkan isim dengan khobar di masa masaan itu sore, Betul. ya di masa sore, di waktu sore. Contohnya eh, amsal jauh udara ya, Cuaca. udara sore ini dingin gitu. Betul. Oke. Wasani yang kedua adalah amsa ya. Setelah kana itu amsa. Amsa. Bahwa yufidu tisofa alismi bil khabari fil masai. Jadi dia punya faedah menyifatkan isim dengan khobar di waktu masa. Masa ini yang saya ketahui, yang saya ingat adalah waktu ba'da zawal, setelah zawal, tergelincir matahari sampai pertengahan malam itu disebut masa.
Makanya kalau kita lihat daurah-daurah di apa namanya di misalnya di Mesir gitu. Jadi jam 10 masaan. Jadi jam 10 itu masih masak gitu. Jam 9 masih masak gitu. Ya. Jadi masaan itu begitu. Jadi dia ba'da zawal sampai pertengahan malam seperti itu. Zawal tuh zuhur, Ustaz. Iya, zawal. Jadi tergelincir matahari itu waktu apa? Zuhur ya. Karena zuhur itu kan ba'da zawal ya. Oke. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, masih Baby? Wasalisu asbaha wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi sabahi. Nahu asbahal jawu mukfahiran. Dan ketiga asbaha, dan dia berfungsi untuk mensifati isim dengan khobar di waktu pagi. Contohnya udara pagi, gitu bisa terjemahin ya Ustaz. Cuaca ya, Cuaca pagi mukfahiran, nggak tahu Ustaz tuh. gelap, mendung Hmm. ya. Cuaca pagi Ya. gelap. Nah, ini sama seperti amsa ya dengan kana. Kalau kana mutlak pada madhi, kalau amsa di waktu masak, kalau asbah di waktu sabah ya. Contoh seperti asbahal jawu mukfahirron ya. Mukfahirron itu arti gelap. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat. Warabi'u adha wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fid duha. Nahwu adha talibu nasyilton. Dan keempat, adha, dia berfungsi berfaedah mensifati isim dengan khobar, kepada khobarnya ya, di waktu duha. Contohnya eh, apa pelajar itu pada waktu duha rajin. Ya, rajin waktu duha ya. Warabi'u adha wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fid duha. Ya, ini sama. Bedanya waktunya di waktu duha ya. Adha yudhi, asbaha yusbihu, amsa yumsi, sama satu wazan. Selanjutnya yang kelima, Wal khamisu dhalla wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahari. Nahu dhalla wajhuhu muswaddan. Yang kelima, zallah, dan dia berfaedah untuk mensifati isim dengan khobar di semua siang. Contohnya uh, wajahnya siang hari muswaddan, apa gelap, hitam. gelap, menghitam ya. Betul. Oke, kalau dholla fi jami'in nahari. Jadi waktu seluruh malam ya. Seluruh siang ya, di waktu nahar. Terus yang keenam, Wasadisu bata wa yufidu ittisaf al ismi bil khabari fi waqtil bayati lail. Bayati apa nih? Bayati wahwal lail. Wahwal laili. lailu. Wahwal lailu. Nahu bata Muhammadun masruran. Yang keenam bata. Dan dia berfungsi untuk mensifati isim dengan khabarnya di waktu bayati. Apa bayati? Bahwa, kita lanjutkan Ya, ya. Bahwa al-lail apa? ya, oh, oh, waktu waktu bayati emang nggak ada terjemahnya Ustaz, bayati. Ini terjemahnya wahwal lail itu maksudnya malam. Oh, dan dia itu malam. Contohnya Muhammad malam-malam masruran, tidur, Bukan eh apa. Masrur apa? Ana masrurun biliko apa artinya? gembira ya, Bergembira. Isim maf'ul dari bergembira. sarro ya suruh. Oke, kalau bata di sini bahwa tisal falismi bil khabari fi waqtil bayat. Apa waqtil bayat? Ai wahwal lail. Nahu bata Muhammadun masrun. Muhammad di malam harinya bahagia deh. Senang deh. Lanjut. Berarti kalau siang nggak bahagia ya. Ya mungkin ada ini Bu, ada apa nih? Ada sesuatu yang membahagiakan itu. Hmm. Oke, lanjut. Wasabi'u wasabi'u sara wa huwa yufidu tahawulal ismi
min halatihi ila halatil lati yadullu 'alaiha al-khabaru. Khobar bener ya? Khabaro. Khobaru. Nahu Karena dia khabaru fa'il bener? dari ya dulu. Oh, khabarnya Oke. menunjukkan atas saya, yadullul khabaru. Nahu sorot tinu ya, Pinu ya. ibariyah, ibariyahkan. Yang ke-7, soro, dan dia berfungsi mengubah ya, Hmm. mengubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang khobar menunjukkannya. Contohnya tin, tin itu buatin apa? Tanah. Itu mah kalau tin Tanah ya. buatin pakai tak. Ini to apa? Oh iya ya. Oh iya Apa? watin ini. Tanah itu menjadi ibrikon, Tin itu tanah apa? tanah merah ya. Tanah liat. Mm. Lihat apa? Tanah tanah liat menjadi apa nih ibrikon? Berikut tuh kayak teko gitu, teko minuman. Oh, jadi tanah liat menjadi ini ya. Apa namanya Ustaz yang dipeleret itu? Iya, Lupa. dibentuk apa sih namanya? Seni apa sih? Saya lupa. Itulah Keramik, pokoknya. keramik. Tahu Yang Ustaz dibentuk lupa. gitu tanah liat. Namanya Iya. apa ya? Eh, Allahu Akbar kabir. Pokoknya gitulah Bu ya. Iya iya. Jadi sabi' sara wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halati ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabaru. Jadi dia punya faidah eh, jadi perubahan isim dari satu sifat ke sifat lain. Dari sifat yang pertama itu dari isimnya lalu menjadi sifat yang ditunjukkan pada khobar. Seperti sarotinu ibriqon. Tanah liat itu menjadi ibriq, teko atau kendik ya. Yang terakhir, ke-8 silakan. Wasaminu laisa wa huwa yufidu nafyal khabari anil ismi fi waqtil hali. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Yang ke-8 adalah laisa dan dia berfungsi untuk menafikan khabar dari isim di waktu hal. Waktu apa Hal itu keadaan? kapan? Hmm? Sekarang, Sekarang betul. di waktu sekarang. Contohnya Muhammad tidaklah paham. Muhammad bukanlah orang yang paham. Baik. Ya. Jadi kalau laisa, yang terakhir, yufidun nafiyal khabari anil ismi fi waqtil hali. Dia menafikan khabar pada dari isimnya di waktu hal sekarang. Ya. Contoh seperti laisa Muhammadun fahiman. Muhammad itu tidak paham. Nah, kapan tidak pahamnya? Sekarang fil hal. Ya. Nah ini dari 1 sampai 8 di antara akhwatnya kana. Baik ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ilmu sorof. Yang selanjutnya nanti Eh, insyaallah dilanjut di pertemuan selanjutnya ya. ya. Ya, Kalau Laisa itu masuknya kan bukan fiil ya Ustaz. Dia berarti masuknya masuk fiil fiil. ya. Oh, masuknya fiil. Betul. Oh, Apa buktinya? Apa memang ada ini sih ada apa namanya ada perbincangan terkait dengan laisa. Ada yang mengatakan harf, maaf, ada yang mengatakan isim. Tapi pendapat yang lebih kuat laisa itu termasuk fiil. Apa tandanya? Cirinya adalah dia bisa dimasuki tak taknis sakinah. Karena kan di antara ciri-ciri fiil itu kan bisa dimasuki tak taknis sakinah. Makanya bisa kita katakan laisat. Laisat kan gitu ya. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Gitu. Jadi tak taknis itu adalah alamat al-fi'il fiil. gitu. Nah, itu salah satu fungsi hujjah apa salah satu fungsi mengetahui alamat pada kalimah. Jadi kita bisa menentukan mana isim, mana fi'il dan mana yang harf seperti itu. Baik, ada lagi?
Jadi cuma dia fiilnya fiil yang fiil yang jamid deh. Jadi hanya ada pada bentuk fiil madhi. Kalau mudhari dan amr tidak ada. Ya, seperti itu. Baik, Berarti ada bukan pertanyaan sampai sini? Ustadznya Ustadz yang jamit. Betul. Jadi dia nggak ada bentuk. Kalau yang sebelumnya itu kan bisa ada fiil mudhari dan fiil amrnya. Ya, tapi kalau untuk yang laisa dia tidak ada. Dia hanya laisa ada hanya fiil madhi saja. Baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk nahwunya. Nah, setelahnya kita akan masuk ke sorof. Tapi ya.